Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan dari larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita menghitung nikmatnya Allah, saking banyaknya maka kita tak akan untuk menghitungnya. Allah firman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wahai para manusia, seandainya kalian menghitung berapa banyak nikmat Allah, maka kalian tidak untuk menghitungnya. Lah karena banyak nikmat, ada yang nikmat terlupakan. Ada sebagian orang yang menganggap namanya kan cuma harta, benda dan lain sebagainya. Padahal sebagiannya adalah namanya waktu. Dan nikmat waktu itu sering untuk diterlantarkan. Nabi sampaikan nikmat tadi maknanya kasur minanas. Ada dua nikmat yang sebagian bersama melewati ataupun sama menyia-nyiakannya. Apa itu? As-sihhatu wal faqr, itu kesehatan dan keselamatan atau waktu. Nah, kalau orang itu menyia-nyiakan waktu, biasanya waktunya digunakan untuk perbuatan yang tidak baik. Padahal dengan waktu itu orang bisa jadi mulia, masuk ke dalam surga. Dengan waktu pula orang bisa masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana orang itu mengisi waktu-waktunya. Jadi seandainya ada dua orang A dan B, sama-sama umurnya 100 tahun. Si A menggunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, maka si A itu akan jadi orang kadang-kadang ada waktu 100 tahun. Sebaliknya si B menggunakan untuk berbagai macam kemaksiatan, maka dengan adanya si kita akan jadi orang yang beragama. Kita semuanya berusaha untuk mensyukuri waktu dengan cara waktu itu kita gunakan untuk kebaikan. Karena pentingnya waktu, Allah sering mengingatkan kita dengan cara Allah menjadikan waktu sebagai sumpahnya. Allah berbuat dengan beberapa dengan waktu. Yang pertama wal asri, ya, demi masa atau demi waktu asar.
di dalam waktu asar itu adalah waktu yang pada untuk ibadah. Kenapa? Karena ada sholat asar yang namanya sholat wusta. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga sholat wusta. Jangan sampai kita sholat asarnya ketika matahari hampir tenggelam untuk sholat asar. Juga ada wal fajr, demi waktu fajar. Ya, di waktu juga begitu, ada sholat namanya sholat fajar atau sholat subuh. Kalau dimaknakan dengan sholat subuh, adalah sholat yang disambut oleh dua malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Ya. Dan ada sholat sunnahnya itu sholat untuk sebelum subuh. Nabi sabdakan rok'ataini qabla subhi khairuminatunya wa ma fiha. Sholat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih dengan dua dunia dan seisinya. Dan orang terus kemudian melihat, kemudian juga walaili idza yasa, ya, demi waktu malam ketika telah gelap, wan nahari idza tajalla, dan demikian ketika dia telah terang berkilau. Allah gunakan waktu-waktu itu sebagai sumpah supaya kita semakin memperhatikan waktu-waktu tadi, kemudian menggunakan untuk berbagai macam amal kebaikan supaya menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian berkaca pada yang lewat untuk amal yang akan datang. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18, Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalahan kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya, hendaklah kalian itu memperhatikan apa yang kalian kerjakan di masa-masa yang dulu. Seandainya ada orang yang umurnya 50 tahun, ya, hendaklah dia melihat 50 tahun yang sudah itu kira-kira diisi dengan apa. Kalau dia sudah mengisi dengan kebaikan-kebaikan, maka lingkot itu gunakan lagi untuk kebaikan yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih sempurna. Ya, kalau lagi beranak sekolah, ya, sekarang kelas 3, tahun depan kelas berapa harusnya? Harusnya kelas 4, ya. Kalau masih kelas 3 berarti nunggak tidak naik kelas. Jadi kita seperti itu. Kalau tahun ini kita amannya umpamanya sholatnya cuma 23 rakaat umpamanya, ya. Sholat wajibnya 17 ditambah sholat duha 4 rakaat umpamanya begitu, ya. Maka tahunnya sholatnya bukan 23 rakaat, harus apa? Naik, ya, 35 atau 45 rakaat begitu, ya, karena ada kenaikan. Lah untuk amal yang lainnya, baca Qur'annya, itu dan sebagainya, ya. Kemudian jangan sampai kita itu masa depan lebih buruk atau sama dengan masa sekarang. Bahkan Nabi sampaikan mangkana yaumuhu khairum min amsi, ya. Bahkan siapa yang hari ini lebih dibanding dengan yang kemarin, lebih banyak amal kebaikannya, ya, maka dia namanya robikun, orang-orang yang bahagia. Yang kedua, maka al-amsi. Yang kedua, orang yang hari ini sama dengan yang kemarin, tambah waktu tapi enggak tambah amal, namanya orang-orang yang rugi, ya. Nah yang ketiga apa? Orang yang lebih buruk dibanding dengan yang kemarin, namanya orang-orang yang telah namanya. Supaya kita bisa menjadi orang yang robihun, kita harus berusaha di hari yang akan harus lebih baik dibandingkan hari ini. Sehingga nanti
Berarti seandainya kita itu meninggal dunia, kita berada pada puncak amal kebaikan. Jangan sampai seperti gelombang, naik turun, ya, sok ya, gitu. Dan pas mati pas dat nggak masalah, kalau pasnya kan jadi masalah, ya. Untuk semakin lebih baik, ya. Wattaqumu, terus ditambah lagi, setelah kalian takwa Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Atau dan yang maha khabar, mampu untuk mengabarkan apa yang kalian kerjakan, yang besar, yang kecil, yaitu akan dikabarkan. Tidak ada sesuatu yang tidak dikabarkan Allah. Semua usahakan untuk semakin jadi orang yang baik. Ya. Waktu akan menentukan baik buruknya seseorang. Nabi sabdakan man tolaqahu, ya, barang siapa yang panjang umurnya. Kalau saya pernah baca itu pada zaman dulu, ya, pada zaman dulu orang umurnya 100 tahun itu belum balik, ya. Namun ada yang 1000 tahun. Sekarang umur 100 tahun bukan tidak balik, ya, untuk nunjuk. Waktu amal dan umur panjang digunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Maka itu adalah sebaik-baik manusia. Dan sebaliknya, man tolaqahu wasa'a amaluhu, dan sebaliknya orang yang panjang umurnya tapi banyak keburukannya, namanya orang-orang yang paling jelek. Jadi bagaimana orang akan menjadi prestasinya. Makanya monggo kalau sosok untuk minta umur panjang, maka jangan cuma umur panjang tapi ditambahi, ya Allah, panjangkanlah umurku, baikkanlah amalanku, ya. Jangan sampai nanti dipanjangkan umur tapi banyak dosanya, konon saja. Fir'aun itu kan ketika kan sudah sepuh, sudah tua, sampai Nabi mati dia, sampai Nabi Musa itu dia masih berkuasa. Berarti Fir'aun orang yang umurnya cukup panjang, ya, tetapi banyak apa? Banyak buruknya, ya, banyak dosanya. Berarti dia adalah orang-orang yang paling jelek. Dan kemudian ada juga sahabat Nabi yang namanya Anas bin Malik, tidak salah ingat, umurnya sampai 140 tahun. Ya, anaknya banyak, rezekinya banyak, ilmunya banyak. Ini orang-orang yang baik. Misalnya, gunakan waktu untuk kebaikan-kebaikan supaya dengan waktu kita akan jadi orang-orang yang baik, ya. Jangan gunakan untuk keburukan-keburukan. Nah, kalau kita ingin begitu, usahakan orang itu untuk selalu memikirkan, untuk selalu menciptakan amal-amal kebaikan yang layak kalau perlu. Dalamnya ada istilah sambil menyelam minum air, ya. Satu waktu untuk beberapa amalan. Contohnya kita habis maghrib, kemudian kita niatkan untuk menu sholat isya. Sambil sholat isya kemudian pengajian, jadi kita dapat pahalanya sholat menu sholat dan banyak orang yang ikut pengajian. Itu namanya orang yang dua amalan tadi. Nah, semakin begitu kita harus berusaha untuk meningkatkan amal kita, ya, dengan niatan-niatan yang lebih bervariasi. Kemudian di dalam surat Al-Asr dikatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada pada kerugian. Dan dia atau kapan ruginya? Ketika dia meninggal dunia. Sekali ada dua orang, A dan B, ya. A dan B itu sama-sama diberi nikmat, ya, nikmat harta, nikmat jabatan seperti Nabi Sulaiman.
Nah kemudian si A itu menggunakan untuk mempertul hawa nafsunya, maka ketika dia mati, apapun yang dia sudah tidak ada manfaatnya, hartanya jangan tidak ada manfaatnya, ya. Dan kalau satu kalau jadi mana akan rugi ketika dia meninggalkan dunia fana ini. Nah kemudian ada namanya pengecualian ilaladina amanu, kecuali orang-orang yang iman dan kemudian mewujudkan imannya dengan amal soleh, ya, baik dalam ibadah sosial, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan baca Qur'annya, atau dengan yang lainnya, dengan berbakti kepada orang tuanya, ya, dengan memperbaiki tangan dan sebagainya. Maka orang iman itu ketika mati tidak rugi tapi malah badi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika dia mati justru Allah akan menjadi sumber kebahagiaan. Sehingga kalau kita mati, orang beriman itu ketika meninggalkan dunia yang fana, ya, didoakan oleh orang-orang iman yang masih hidup dengan doanya dalam sholat jenazah, ya. Allahumma abdilhu dalam dari, ya, wa ala min ahli dan sebagainya. Ya Allah, berikanlah dia si mayat tadi dunia ataupun alam atau negara yang berbeda dengan negara yang ditinggalkan, ya. Bahkan keluarga jadi yang ditinggalkan itu akan diganti dengan yang lebih baik. Jadi orang beriman ketika masuk alam barzah akan menerima nikmat yang lebih baik dibanding nikmat yang ada di dunia. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, ya, ketika dia meninggalkan dunia fana ini, dia akan mendapatkan dunia atau keadaan yang lebih buruk, namanya siksaan di kuburan atau siksaan alam barzah. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, kita harus mau beriman dan beramal soleh. Kemudian yang namanya juga ada godaan dari setan, kita tidak tergoda. Terus ditambah, ya, apa tambahnya? Wa ta'asabil hati salih untuk mewasiati, untuk menasihati, untuk dalam hal kebaikan, ya. Contohnya kadang-kadang yang namanya orang itu kadang-kadang amalnya sombong, sombong, ya. Ketika ada sebagian kita yang amalnya turun, maka amalnya kita ingatkan, ya. Kamu dulu kalau baca Quran itu satu kali duduk bisa 1 juz, sekarang tidak baca Quran, makanya kita ingatkan. Ya, termasuk kita mohon yang sering datang terlambat, mohon diingatkan sebagai bentuk belas kasih. Kalau Bapak Ibu, orang yang sering terlambat itu nanti maaf saja bisa saja kemudian diulang ke dalam neraka. Makanya mohon misalnya harus saling tawasul, ya. Kemudian juga dalam kesabaran, utamanya dalam menghadapi musibah-musibah. Ketika si A sakit, si B datang menjenguk, terus berikan suatu nasihat, ya. Wahai si A, hendaklah kamu bersabar menerima sakit ini. Semoga sakitmu dapat menjadi penghapus dosa-dosa kamu, ya. Kemudian diamin, alhamdulillah, amin, ya. Ketika suatu saat si A sembuh, kemudian si B yang sakit gantian, kemudian si A datang kepada si B. Wahai si B, dulu kamu akan sehat dalam hal kesabaran, saya seperti itu. Sekarang saya mencontoh kamu supaya kamu sabar dalam menghadapi sakit ini, sehingga kita akan selalu termotivasi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita tidak mau tawasul, ya, itu nanti akan menjadi sumber kecelakaan kita, ya. Terus kita lanjutkan, gunakan waktu 5 sebelum datang waktu 5 yang lainnya.
Nabi sabdakan iktanim khomsan qabla khomsin. Gunakan mana dengan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lama. Sababata qabla haromiyah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak Ibu, kalau orang itu masih muda, badannya masih kokoh, masih kuat, ya, seandainya itu masih luas. Nah, kalau sudah haromika, sudah sepuh, ya, mau sholat kadang-kadang juga terkendala, ya, ajam nampak, kontur dan sebagainya, ya, makanya kita terutama bagi yang masih muda, monggo digunakan untuk orang yang semaksimal mungkin. Kemudian juga kita bapak-bapak nasihatkan kepada anak kita, cucu kita yang masuk supaya dia menggunakan dengan kebaikan-kebaikan. Wasihataka qabla sakomika, dan gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, kalau orang tuh ketika sehat membiasakan dengan suatu amalan, ya, maka ketika sakit dan tidak menunaikan itu tetap dihitung sebagai suatu amal kebaikan seandainya, ya. Kita membiasakan ketika sehat kita mempunyai amalan sholat 5 waktu berjamaah. Nah, suatu saat kemudian kita sakit nggak bisa berjamaah, maka kita tetap diberi pahala untuk sholat berjamaah, karena sudah biasa, ya. Sehingga ketika kita itu punya banyak amal kebaikan, ya sholat jamaah, ya, yang baca Quran, yang zikir, yang puasa. Terus kita sakit 3 bulan, boten sholat jamaah, boten maca Al-Quran, tapi tetap dikasih pahala tadi, ya. Tetapi ketika saya tidak baca Quran, tidak maka ketika ya tidak diberi pahala baca Quran. Ya, gunakan saya sebelum datangnya sakit. Wa inaka qabla fakrika, dan gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dengan kekayaan maka orang bisa berbuat lebih banyak. Ada beberapa sahabat Nabi yang miskin kemudian lapor pada Nabi, oleh Nabi, teman-teman kami yang sudah meninggalkan kami dalam kebaikan-kebaikan. Terus Nabi bertanya, kenapa bisa begitu? Lah karena saya lihat mereka juga sholat, ya. Saya mereka juga membaca Quran, tetapi mereka bisa menginfakkan dengan harta, kami tidak bisa menginfakkannya, sehingga kami tinggal dari mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa adalah suatu kesempatan. Jangan sampai itu akan menjadi suatu hal yang membinasakan. Maka mengatakan bahwa al-akfaruna hum al-akiluna ila kata orang-orang yang kaya di dunia akan jadi orang yang miskin di akhirat kecuali, ya. Kecuali yang ketika itu uangnya digunakan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang kaya di dunia dan menggunakan uang untuk kebaikan akan jadi orang yang tidak sampai besok ya. Contohnya siapa? Contohnya Utsman bin Affan, ya, sahabat Nabi yang diberi kekayaan yang melimpah ruah, ya, sampai sekarang. Ada sumur itu yang masih kan itu miliknya Utsman bin Affan, ya. Namanya kita semuanya kalau diberi kan monggo digunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian wa faragha qabla suhlika, yang keempat, gunakanlah masa longgarmu, ya. Ada waktu untuk baca Quran,
sebelum datang waktu sibuk kita. Ya, kemarin katakan kalau sebagian seorang ustadzah cirinya Gen Z ya, Gen Z adalah mereka merasa sibuk dengan apa yang ada ya. Lalu dalam itu maka ya dia tidak akan bekerja untuk kebaikan. Makanya semuanya gunakanlah masa longgangnya untuk kebaikan ya. Ada orang yang mengatakan Bapak Ibu 1 hari 20 tahun seakan-akan gak ada waktu karena saking sibuknya. Ada yang kemudian seperti orang yang banyak waktu. Itu ada yang juga untuk hal yang tidak baik. Ya, usahakan membuat dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, wakatakan kaulah mautika dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Kalau Ibu, kalau ada meninggalkan dan kemudian nggak ada terus untuk berbuat baik. Ya, kemudian di dunia ini saatnya kita beramal. Dianggap saatnya kita menentang. Kalau kita ada 3 orang A, B dan C, ya sama-sama jadi petani. Si A punya 1 sawah, si B 2 dan si C 3, ya. Nah ketika dia maka si C ini yang paling kosong, garap 3 sawah. Tapi nanti dia juga akan panen juga 3 hektar. Makanya kita usahakan di kehidupan ini gunakan untuk semaksimalnya kebaikan. Nanti kita semuanya insyaallah akan panen yang banyak. Kemudian jangan sampai ada waktu yang terluang untuk kebaikan. Contohnya sekarang ini kita sudah sholat kemudian apa? Kita mikir ya. Habis dikit kemudian kita berdoa. Habis itu kemudian kita bahagia. Soalnya kemudian kita pulang, ya, pulang sampai rumah kita capek ngantuk, ya. Kemudian kita gunakan waktu untuk tidur, tapi tidurnya tidur yang ibadah, jangan tidur yang bukan ibadah, ya. Juga ketika kita makan monggo kita membiasakan dengan berzikir kepada Allah, entah dengan tasbih, tahmid, takbir, istighfar, ya, dan sebagainya. Jangan ada waktu yang terluang, itu nanti akan menjadi suatu penyesalan. Ya, Bapak Ibu, tidak beranjak seorang hamba dan ada beberapa kecuali ditanyakan beberapa nikmat kita termasuk nikmat waktu. Ya, nikmat waktumu kamu gunakan untuk apa? Ya, nah kalau kita sebagai orang-orang yang sibuk dengan kebaikan akan jadi mudah. Oh, nikmat untuk saya gunakan untuk sholat, ya, untuk puasa dan sebagainya. Bahkan perlu seperti Bapak katakan menyelam sambil minum air. Jadi satu waktu lebih dari satu kegiatan sehingga kita akan semakin berbahagia. Kita semuanya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan kita celaka sehingga kita harus menggunakan waktu supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya diberi Allah petunjuk-petunjuknya, kemudian kuatan untuk bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia dan sampai di akhirat. Demikian yang dapat sampaikan pada sore hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta